klik Dekadik Channel. Oke, di video kali ini aku udah sesuai dengan judulnya dong, yaitu curhat time. Jadi aku akan bacain komentar-komentar pengalaman kalian waktu pertama kenal sama doi. Itu gimana? Aduh, sumpah bener aku seneng banget, ngehibur banget sih baca awal kalian ketemu, awal kalian kenalan gitu kan, sampai ada bener-bener yang ceritanya bener-bener menyentuh banget. So buat kalian jangan skip videonya, ikutin terus karena ada giveaway dan pemenang untuk yang kisahnya paling menurut aku menarik, menurut aku tidak akan pernah terlupakan, seperti itu ya. So jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube aku biar aku lebih semangat lagi membuat video atau konten-konten dan memberikan informasi selalu untuk kalian. Dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga follow Instagram aku dong di @kinclongbeauty_jakarta dan deka_aditya27. Oke, kita langsung aja ke videonya. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dong follow dan kepoin kinclongbeauty_jakarta buat kalian memiliki permasalahan kulit seperti jerawat, flek hitam, dan keluhan lainnya. Langsung aja kalian kepoin Instagramnya. Oke guys, ini aku bakal bacain beberapa komentar di YouTube yang kesan apa sih ceritanya benar-benar menarik, menghibur, menyentuh. Banyak juga yang menceritakan kisahnya di DM aku di Instagram. Cuman ya mungkin karena kan mereka tidak mau terekspos identitasnya, jadi aku kemungkinan gak baca ya yang ada di DM. Karena kalau di ini kan sudah pasti kalian tahu dan baca juga. Nah, jadi aku bakal bacain kisah yang ada di komentar YouTube. Nah, jangan di skip, ikutin terus sampai tuntas videonya. Dan kita sekarang lagi ada lockdown ya, jadi kita sekarang tidak bisa kemana-mana dulu kecuali dalam keadaan darurat gitu untuk keluar rumah. Jadi karena mewabahnya virus corona gitu kan, jadi mending kalian di rumah aja nonton YouTube aku sambil siapin cemilannya. Dan jangan lupa dilihat nanti giveaway-nya siapa yang menang. Mana tuh kalian yang menang? Mana tuh aku yang menang karena aku menuliskan kisahnya di sini ya. Jangan di skip videonya ya. Jadi sambil nonton video aku sambil nyemilin. Jadi lockdown di rumah aja. Batasi dengan orang-orang yang ramai ya. Jangan lupa cuci tangan sebelum kita makan. Oke, kita lanjut aja ke videonya langsung ya guys. Jangan banyak cincong. Oke, untuk yang pertama aku akan bacain kisah dari siapa dulu ya? Oke, dari Nabela RP. Nih, doi deketin sejak 2017 tapi nggak pernah aku tanggepin, dan ku tanggepin Maret 2019 dan sekarang udah lamaran. Wow, alhamdulillah. Setelah dicuekin dari 2017 dan ditanggepin Maret, taunya jodoh langsung lamaran. Alhamdulillah ya beb. Terus dari Delia Utomo, lu kenal 2017, abang duluan yang nge-add aku di Line. Dia dinas di komplek rumah aku. PDKT cuman setengah bulan, setelah itu dia tembak aku dan sekarang dia pindah tugas ke Makassar. Jadian belum nih? Udah kan ditembak ya, cuman kelanjutannya dia ternyata LDR guys. Terus lanjut lagi dari Tri Anwar. Wow, ini lumayan panjang ya. Kalau aku kenal chat awal sama abang via Facebook Januari 2018. Lama kelamaan kenal, ternyata dia masih tetangga satu kampung. Orang tua juga ternyata dah saling kenal banget. Terus akhirnya setelah 5 bulan kenal si abang, Juni 2018 dia ajakin serius lewat telepon karena kita masih LDR. Ayahku juga masih tugas di NTT, gak lagi di kampung, jadi belum bisa pertemuan keluarga. 3 bulan setelah si abang ajak serius via telepon, akhirnya orang tua pulang kampung. September 2018 akhirnya orang tua kita berdua saling bertemu dan berbicara keseriusan dan niat baik si abang.
Lalu Oktober 2018 tanpa perencanaan kita, Allah pertemukan kita di Bali. Wow. Ini pertemuan pertama kita sejak kenal dan pacaran. Setelah itu kita LDR lagi sampai Januari 2020. Kemarin baru ketemu kedua kalinya. Kalau aku udah selesai kuliah, udah nikah kali ya kemarin, hehe, tapi Allah belum izinkan karena aku masih nurse. Jadi ditunda dulu, insya Allah pertemuan ketiga nanti pengajuan di bulan April. Doakan ya Mak. Ya semoga kalian berjodoh, hubungannya langgeng-langgeng aja, tidak ada permasalahan apa, yang penting saling percaya gitu ya. Terus yang intinya komunikasi sih ya, komunikasi itu nggak terputus. Mudah-mudahan nanti kapan nih pengajuan ya, pengajuannya nanti di pertemuan ketiga bulan April, semoga bulan besok dong, dipermudah semuanya, lancar segala-galanya, tidak ada halangan dan rintangan apapun, amin ya robbal alamin. Oke, cerita kedua dari Laras Destiananda. Aku kan awal kenal lewat Messenger, dia ngechat aku beberapa kali dan aku bales, tapi akhirnya aku bales, tapi akhirnya aku bales juga. Wah kakak, dia ngechat jam 00.02, jam pocong. Udah masuk tanggal 23 September 2017. Langsung diajak ketemu sorenya, main sampai malam, ngobrol-ngobrol. Mungkin itu dianggap sebagai PDKT, wah kakak. Pas jam 9 malam dia nyatain perasaannya. Wow, cepet banget ya. Perasaannya karena besok subuh dia udah mesti berangkat lagi buat pendidikan rider. Dan langsung ajak serius, jadi kenalan, PDKT, jadian itu dalam 1 hari yang sama. Abis itu LDRan Bogor Papua 2 tahun lebih. Terus Januari bulan kemarin dia cuti, langsung ngelamar aku. Dan alhamdulillah gak kerasa sekarang lagi ngurus berkas-berkas. Alhamdulillah. Semoga Mbak Laras dipermudah juga semuanya, dilancarin segala sesuatunya, dan selamat akan menjadi ibu persit nantinya ya. Ini lumayan panjang banget guys. Oke, di sini siapkan cemilannya, dengarkan ceritanya. Ini kisah dari Ayu Roslan Karjani ya. Kisahku panjang kak, bismillah, semoga kakak terhibur katanya. Oh ya, aku dari Bandar Lampung, salam kenal Ayu. Tapi sebelumnya aku mau cerita bukan sama doi yang sekarang kak, karena menurut aku biasa aja, kenal di IG dan itu aku duluan yang follow. Nah, yang mau aku ceritakan itu adalah kisah aku sama mantan aku yang kita udah pacaran lama banget, hampir 5 tahun. Berarti selama 5 tahun itu ngejagain jodoh orang. Terhitung dari tahun 2014, waktu itu aku baru masuk SMA. Singkatnya aku kenal sama si, sebutlah RHP ya. Kita beda 4 tahun. Waktu itu dia udah kerja serabutan. Serabutan. Dahlah waktu bulan 4 kita jadian, berawal dari BBM. Singkatnya, dah lama kita pacaran, sering antar jemput aku sekolah dan lain-lain, sampai akhirnya aku lulus mau masuk kuliah tahun 2016. Awalnya semua baik-baik aja, nggak ada masalah, tapi dari situlah orang tua aku mulai nggak setuju karena dia nggak kerja. Ya namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Oke lanjut ya. Sebenarnya apa ini kayaknya tipe deh. Di balik semua ini ada masalah konflik kita yaitu beda agama. Oke, beda agama ya. Aku Muslim dan dia Protestan. Awal kenal dulu jujur aku nggak tahu agama dia apa, nggak pernah tanya-tanya karena zaman SMA mah taunya cakep, haha katanya. Iya ya, selain cakep terus dilihat motornya apa gitu kan ya. Siapa tuh yang kayak gitu? Gak mikir kayak gitu-gitu mah. Juga awalnya fine-fine aja, tapi lama
dia lama-lama mulai panik juga. Alasan mamaku sih awalnya si RHP nggak kerja. Oke lah, dari situ merasa awal perjuanganku dimana aku nemenin dia bener-bener dari titik bawah. Aku temenin dia daftar TNI, rela hujan, panas, petir, udah kita lewati sama-sama. Aku nangis katanya gitu. Next, alhamdulillah dia diterima. Aku seneng karena aku pikir dia udah kerja. Terus problemnya nggak sampai di situ ternyata. Mamaku nggak setuju karena kita beda keyakinan. Pasti problem beda keyakinan pasti itu akan muncul. Terus dahlah aku ditinggal pendidikan. Aku selingkuh 3 kali, haha nakal ya katanya. Ya wajar lah, butuh perhatian karena orang yang selalu ada itu kalah sama gimana sih ya? Karena orang yang dekat itu selalu kalah sama gimana sih ya gitulah. Orang yang jauh itu kalah dengan perhatian. Oh iya, orang yang jauh itu kalah sama orang yang selalu ada gitu. Yeah. Tapi pas si RHP pulang ya balikan lagi sampai akhirnya dia dinas di Natar 143. Makin deket lah kita makin deket lah kita, tapi dari situ makin terguncang orang tuaku. Dari situ pas aku semester 3 aku mulai memberanikan diri tanya soal hal ini, keyakinan katanya. Dan dia bilang sabar, aku tahu yang terbaik gimana. Tapi di situ aku udah mulai benar-benar stres. Aku mulai nggak mau ketemu dia sampai berbulan-bulan. Akhirnya aku minta putus, masalah belum clear. Aku pikir putus bakalan selesai semuanya, tapi makin buat aku gila. Yang gimana ya, saling cinta tapi tak bersatu karena LDR, keyakinan mau lanjut tapi nggak tahu. Panjang banget ceritanya. Lalu next, cerita kedua. Itu masih lanjut, tadi part 1-nya, ini part 2-nya guys. Aku pernah bilang, aku gak bisa sama kamu. Aku mencintai kamu, tapi aku sayang kedua orang tuaku. Kalau saat ini kamu gak bisa kasih kepastian, aku pergi. Di situ dia bilang, kalaupun saya suatu saat tidak bisa menikahimu, tapi aku tetap menikah dengan yang sama sepertimu, muslim. Jadi sebenarnya nih cowok teh mau pindah agama gak sih? Ya aku goncang lagi lah katanya. Wah, apa dia mau ikut aku ya? Sempat mikir gitu sih. Sampai aku semester 4 gak ada kejelasan tapi masih ngerayain ultahku. Natal juga aku masih ikut bantu-bantu di rumahnya. Sampai akhirnya aku bener-bener muak, capek, kasihan mama, aku bener-bener nekat stop. Ini toxic katanya gitu kan. Relationship toxic. Apapun yang gak didukung pasti bakal buruk katanya. Oke, akhirnya aku minta putus lagi di ultah ke-19. Udah move on, enak aja, gak semudah itu katanya gitu kan. Makin lama makin terpuruk, makin gila, makin depresi. Kuliah gak mau, makan gak mau, apa-apa gak mau. Tapi aku tahan buat gak hubungin dia lagi, karena aku udah tahu endingnya bakalan balikan lagi. Wah kakak. Gak lama dari situ, untuk terakhirnya dia nemuin aku. Dia bawa cincin kalung ke satuan, dia mau kena 1 paket dan Pizza Hut. Wah pengen dong pizzanya. dan apa ya lupa katanya. Dan dia bilang oke. Gimana nih ceritanya? Dia bilang oke, aku mundur jika Tuhan mengizinkan. Aku hanya memintamu sabar, tapi ternyata ego mengalahkan. Woi, aku disuruh sabar. Mikirlah, udah berapa tahun pacaran. Singkat, tahun 2019 pas ultahnya papahnya meninggal dunia. Aku dan mama datang karena yaelah beda komplek doang kak. Dan aku di sana lihat dia udah sama perempuan muslim katanya. Wah, makin merasalah aku menyesal, tapi lambat laun si cewek sekarang gak berhijab lagi kak. Ya dia pindah keyakinan dan ikut RHP, tapi belum nikah, masih pacaran. Oke, menurut kakak aku salah gak sih? Jahat gak? Tebak deh, aku nyesel gak sekarang
Good luck kak. Oh ya, salamin sama dede bayi dalam perut, semoga sehat. Amin. Terima kasih udah disalamin ya sama dede utunnya. Menurut aku jahat nggak sih yang? Hah? Jahat nggak sih? Ya enggak sih, menurut aku kamu mempertahankan keyakinanmu atau agama kamu yang sudah, ya mungkin agama itu diturunkan dari orang tua kita, diwariskan dari kita mungkin dalam kandungan gitu. Tapi kan kalau kita mendalami tentang keyakinan kita, terus kita sudah tahu kecintaan kita kepada Tuhan kita, ya menurut aku sih nggak salah gitu kan. Karena lebih baik mengorbankan cinta daripada mengorbankan agama menurutku, karena aku udah pernah ada di posisi itu gitu. Menurut aku sih nggak salah, karena kalau ini kan cerita dengan mantan kamu, dan semoga yang dengan sekarang itu adalah jawaban dari Allah yang terbaik dari Allah untuk kamu gitu loh guys. Oke ya, terima kasih untuk siapa sih tadi namanya, Ayu, ceritanya menarik banget dan panjang, paling panjang malah ya. Terus next ada Waode Arni. Awal kenal abang abang itu dia duluan yang inbox di FB minta pin BBM. Ya dulu mah ya musim BBM, ya Allah sekarang udah nggak ada. Ada sih cuman ya nggak pakai. Terus akrab waktu itu dia masih di Jayapura, masih rantau, belum jadi anggota. Aku di di Kolaka, Sulawesi. Kebetulan kita satu kampung pas lebaran. Dia ajak aku ke pantai, tapi mama ndak bolehin aku pergi, katanya kalau mau pergi minta izin dulu ke bapak. Akunya ndak berani. Terus tiba-tiba si abang datang di rumah minta izin ke bapak. Sumpah dia berani banget, dia orang pertama yang berani datang ketemu bapak. Kagum dong aku, dan katanya itu pertama kali juga untuk dia ketemu orang tua cewek. Dan sekarang aku LDR sama abang, aku Kendari, abang Sumatera, semangat untuk tugasnya. Wow, ya berarti kan gentleman gitu kan, datang langsung minta izin ke orang tuanya. Bu pak, saya mau minjem anaknya. Masa minjem ya, mau jalan-jalan sama anaknya. Jadi kan kalau ada apa-apa dia yang harus tanggung jawab gitu kan. Oke, selanjutnya ini sampai berapa ini ya? Oke, selanjutnya aduh panjang juga. Dari Parah Izki. Bagus ya namanya, Parah Izki. Aku pacaran sama doi dari SMA kelas 3. Awalnya mikir nggak akan sejauh ini sama doi. Ya iya sih, awalnya juga aku mikir sama suami aku nggak akan sejauh itu gitu. Suami aku apalagi kan ya cuman ya paling lah kenalan biasa doang, nggak akan sejauh itu. Taunya jodoh mah nggak tahu Karena dulu aku sama doi sering banget berantem di kelas kayak kucing sama tikus, Tom and Jerry kali ya. Dan akhirnya dijodohin sama anak-anak kelas. Tapi alhamdulillah ternyata bisa sejauh ini menemani jatuh bangun kehidupannya doi. Lulus SMA tahun 2015, nemenin doi daftar setiap ada pembukaan pendaftaran, dari mulai nemenin daftar online di warnet, nemenin legalisir semua berkas, sampai pernah aku lagi sakit gejala tipes, bela-belain siang bolong ke sekolah cuma buat bantuin doi legalisir ijazah SMA-nya. Daftar dari 2015 sampai akhirnya jatuh 2017. Sampai akhirnya tahun 2017 pertengahan tahun doi daftar secaba dan lolos sampai pantohir. Tapi sayang gagal jadi nggak lolos. Maksudnya gimana sih? Secaba dan lolos sampai pantohir, tapi sayang gagal jadi nggak lolos sampai pendidikan. Bukannya udah pantohir itu udah seksi akhir ya yang ya? Iya, pantohir kan penyisian lagi coy. Oh jadi dia jatuh di pantohir kali ya? Iya, jatuh di pantohir. Oh, jadi di pantohir dia jatuh, akhirnya dia nggak lolos gitu. Mana sih tadi teh? Pada saat itu 2017 akhir kesempatan umur terakhir doi buat daftar